Asal-usul tradisi sanggring, yaitu tradisi sanggring atau kolak ayam adalah tradisi tahunan masyarakat Dusun Bumeno, Gresik, yang dilaksanakan setiap malam tanggal 23 Ramadan. Tradisi ini dimulai setelah sholat asar hingga maghrib dan diadakan sebagai bentuk peringatan atas kedatangan Sunan Dalem, putra Sunan Giri, ketika beliau mengungsi ke Dusun Bumeno akibat serangan Adipati Sengguru. Kolak ayam yang disajikan merupakan simbol sedekah dan harapan untuk memperoleh berkah Lailatul Qadar. Yang menarik, kolak ayam dimasak oleh para pria karena terdapat mitos bahwa jika dimasak oleh wanita, masakan tersebut tidak akan matang. Persiapan tradisi ini dimulai sejak tanggal 21 Ramadan dan acara puncaknya berlangsung pada malam 23 Ramadan. Tradisi sanggring menjadi warisan budaya turun-temurun masyarakat Bumeno. Menurut Pak Sahlan, narasumber kami, asal-usul tradisi sanggring berasal dari peninggalan masa lalu, yakni dari Sunan Dalem, putra Sunan Giri, yang memulai tradisi ini. Dahulu, Sunan Dalem sedang sakit dan membuat makanan yang dijadikan syarat dalam tradisi sanggring ini, yaitu kolak ayam. Tata laku tradisi sanggring. Sejak tahun 1540, Sunan Dalem memulai tradisi kolak ayam di Dusun Gemeno yang dikenal sebagai tradisi sanggring dan dilaksanakan setiap malam 23 Ramadan. Tradisi ini terkenal karena sajian khasnya yang unik. Kolak ayam perpaduan rasa manis dari kolak dan gurih dari ayam. Pelaksanaan tradisi ini diorganisasi oleh IPNU dan Takmir Masjid Sunan Dalem dengan panitia yang dibentuk 2 bulan sebelum acara. Panitia ini mengurus tugas-tugas seperti pemesanan bahan, pendataan warga yang ikut serta, memasak, dan koordinasi umum. Jika dahulu tradisi ini dilaksanakan secara sederhana karena jumlah warga yang masih sedikit, kini persiapannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh, pada tahun 2014, kolak ayam yang dibuat mencapai 2.200 porsi untuk berbuka bersama di masjid. Ubah rampe dan makna. Ubah rampe atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tradisi sanggring, yaitu kolak ayam. Yang diperlukan adalah ayam, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah, gula merah, jinten, kelapa, dan ketos. Kata ketos tersebut mengandung makna pengiriman doa kepada arwah leluhur agar senantiasa dekat dengan Tuhan, serta diampuni dosa-dosa atau kesalahannya. Hal ini karena kata ketos berasal dari bahasa Arab kataan yang berarti kesalahan. Tradisi sanggring mengandung makna sosial budaya, ekonomi, dan religi yang mendalam. Dari segi sosial, tradisi ini melambangkan kerjasama masyarakat melalui pembagian tugas seperti ahli masak, memilih bahan, dan lain sebagainya, sehingga memperkuat rasa gotong royong dan etika sosial baru. Dari segi budaya, sanggring menjadi identitas budaya masyarakat Bumeno yang diwariskan secara turun-temurun dan dilestarikan setiap tahun. Kolak ayam menjadi artefak budaya yang melambangkan sistem makna dan cara hidup masyarakat. Dari sisi ekonomi, tradisi ini meningkatkan perputaran ekonomi lokal karena para pedagang ayam, kelapa, gula merah, dan bahan-bahan lainnya dapat memperoleh keuntungan. Sistem kupon untuk pengumpulan dana bukan hanya sebagai alat perdagangan, tapi juga sebagai simbol partisipasi masyarakat. Dalam aspek religi, sanggring dilaksanakan setiap malam 23 Ramadan karena dipercaya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Masyarakat bersama-sama berdoa dan melaksanakan ibadah sebagai bentuk penghormatan kepada Sunan Dalem, putra Sunan Giri. Untuk simbolik dalam tradisi ini meliputi waktu malam 23 Ramadan, tempatnya berada di Masjid Jami Sunan Dalem. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh kaum lelaki seperti memasak untuk kolak ayam, serta perlengkapan seperti ayam, bambret, kuncar, bawang merah, jinten, kelapa, dan ketos yang masing-masing memiliki makna simbolik tersendiri. Doa yang dilafalkan meliputi tahlil, sholawat, surat-surat pendek, dan doa khusus untuk Sunan Dalem warga Bumeno, serta umat Islam secara umum. Intinya, tradisi sanggring bukan sekedar jamuan kolak ayam, melainkan merupakan dakwah budaya yang menggabungkan unsur sosial, ekonomi, budaya, dan religi sebagai wujud Islami yang selaras dengan budaya lokal. Fungsi dari tradisi sanggring sebagai warisan budaya masyarakat Bumeno yang mengandung unsur kepercayaan,
sosial, dan keagamaan. Meskipun dipandang sederhana atau bahkan tahayul oleh sebagian pihak, antropologi dan folklore memandang kepercayaan ini sebagai bagian dari sistem budaya. Menurut teori fungsionalisme Malinowski, tradisi sanggring memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial masyarakat. Kolak ayam, makanan khas tradisi ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan melambangkan kekuatan spiritual. Nama sanggring diinterpretasikan dari kata gring yang artinya sakit dan sang yang artinya orang besar atau pembesar yang berkaitan dengan sejarah Raja Zainal Abidin Sunan Dalem di Giri Kedaton yang ketika sakit melahirkan tradisi ini. Tradisi sanggring bukan sekadar ritual, melainkan sarana untuk mempersatukan masyarakat melalui gotong royong dan penghormatan kepada leluhur. Menurut Bapak Sahlan narasumber kami, mengenai tujuan tradisi sanggring yaitu, ya jelas ada tujuan. Tidak ada orang yang melakukan tradisi ini tanpa manfaat. Acara ini dilaksanakan untuk mempererat hubungan antar orang, terutama di kalangan keluarga. Acara ini juga dilaksanakan dengan tujuan memohon doa agar diberikan kesehatan dan kesegaran. Dahulu, Sunan Dalem memulai acara ini setelah beliau sembuh dari sakitnya, setelah makan kolak ayam tersebut. Kolak ayam itu dipercaya dapat menyembuhkan ketika sedang sakit. Biasanya, tradisi ini juga dilakukan pada malam Lailatul Qadar, dengan harapan bisa mendapat berkah dari malam Lailatul Qadar tersebut. Perubahan yang ada dalam tradisi sanggring, seperti peralatan masak yang digunakan dalam proses memasak kolak ayam adalah kuali dan peralatan masak lainnya. Namun, peralatan tersebut sudah tidak ada lagi yang asli dari masa Sunan Dalem. Hal ini dikarenakan peralatan-peralatan tersebut sudah sangat tua dan rapuh, sehingga benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Pada masa Sunan Dalem, ayam yang digunakan dalam prosesi tradisi sanggring adalah ayam kampung jantan atau ayam jago. Namun, ketentuan ini tidak dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama. Sekitar tahun 1990-an, tradisi sanggring tidak hanya menggunakan ayam jantan, tapi juga mulai menggunakan ayam betina. Penggunaan ayam betina ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kolak ayam yang dibuat setiap tahunnya. Setiap ayam yang digunakan pun semakin banyak. Pada masa Sunan Dalem, orang yang diperbolehkan terlibat dalam pembuatan kolak ayam hanyalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki andil di dalamnya. Pada tahun 1987, perempuan baru diizinkan berperan, yaitu dalam proses memasak ketan yang dilakukan di rumah masing-masing. Ketan merupakan bahan pelengkap yang dicampurkan dengan kolak ayam. Pada tahun 2000, perempuan kembali diberi peran, yakni dalam hal memarut kelapa dan membersihkan bulu ayam. Pelestarian tradisi sanggring. Pelestarian tradisi sanggring dapat dilaksanakan melalui berbagai cara dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Salah satu upaya penting adalah pendidikan dan sosialisasi, yaitu mengenalkan tradisi ini kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan, diskusi kebudayaan, atau kegiatan komunitas. Selain itu, pendokumentasian dalam bentuk tulisan, foto, dan video juga penting agar tradisi ini dapat diwariskan secara turun-temurun. Menggelar festival budaya tahunan yang mencakup tradisi sanggring dapat memperkuat eksistensinya serta menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Generasi muda juga harus aktif terlibat dalam pelaksanaan tradisi agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur. Kerjasama dengan pemerintah atau lembaga kebudayaan dapat mendukung dalam hal pendanaan dan pengakuan hukum. Selanjutnya, inovasi teknis yang tidak menghilangkan makna tradisi juga penting agar tradisi sanggring tetap relevan dan diminati di zaman sekarang.
warisan budaya tak benda.